أجرا جئت بعد العسر يسرا ربنا أعلاك قدرا يا إمام الأنبياء أنت في الوجدان حي أنت للعينين ضي أنت الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Ya, ahlan wa sahlan, selamat datang kepada Bapak dari pihak kecamatan. Selamat datang di SMA Negeri 1 Tenjolaya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Segala puji dan syukur marilah kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana di pagi hari yang cerah ini di sekolah tercinta kita SMA Negeri 1 Tenjolaya kita bersama-sama mengadakan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tak lupa salawat dan salam marilah kita senantiasa curahkan kepada junjungan alam Habibana wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan insya Allah kepada kita selaku pengikutnya. Yang pertama, yang terhormat kepada Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Tenjolaya, Bapak Haji Elan Soherlan SIPMH. Yang terhormat kepada para wakil kepala sekolah. Yang terhormat tamu undangan dari pihak kecamatan Tenjolaya. Yang terhormat kepada komite sekolah SMA Negeri 1 Tenjolaya, kepada Bapak dan Ibu guru, staf pendidik SMA Negeri 1 Tenjolaya, dan anak-anak sekalian, siswa dan siswi perwakilan kelas di SMA Negeri 1 Tenjolaya. Alhamdulillah, sebelum kita memulai acara kita pada hari ini, saya ingin membacakan susunan acara yang insya Allah akan kita laksanakan pada pagi hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Insya Allah akan dibacakan oleh Bapak Sohendra SPDI dan Sari Tilawah Ibu Lili Muflihah SPDI. Yang kedua, sambutan Ketua Pelaksana Bapak Muhammad Hanan SPDI. Yang ketiga, sambutan Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Tenjolaya Bapak Haji Elan Soherlan SIPMH. Yang ketiga, sambutan dari pihak kecamatan. Yang keempat, insya Allah acara inti tausiah yang insya Allah akan disampaikan oleh Al-Ustadz Masum Adeng Soherman SPDI. Dan terakhir, penutup dan doa. Baik Bapak Ibu, anak-anakku sekalian, hadirin sekalian, marilah kita buka acara peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk acara selanjutnya, yakni pembacaan ayat suci Al-Quran yang insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Sohendra SPDI dan Sari Tilawah Ibu Lilih Muflihah SPDI. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما وما زادهم إلا إيمانا وتسليما صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih
lagi Maha Penyayang. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan yang banyak mengingat Allah. Dan ketika orang-orang mukmin melihat golongan-golongan yang bersekutu itu, mereka berkata, inilah yang dijanjikan Allah dan Rasul-Nya kepada kita. Dan benarlah Allah dan Rasul-Nya. Dan yang demikian itu menambah keimanan dan keislaman mereka. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah untuk pembacanya dan kepada kita selaku pendengarnya. Menginjak acara berikutnya, insya Allah sambutan dari Ketua Pelaksana, yaitu Bapak Muhammad Hanan SPDI. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina wa may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Camat Tenjolaya ataupun yang mewakili, yang terhormat Bapak Kepala SMA Negeri 1 Tenjolaya, yang terhormat Bapak Ketua MUI Kecamatan Tenjolaya atau yang mewakili, yang terhormat para undangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang terhormat Ketua Komite Sekolah, yang terhormat Bapak dan Ibu guru dan juga tenaga administrasi SMA Negeri 1 Tenjolaya, dan juga anak-anakku semuanya, pengurus OSIS dan MPK SMA Negeri 1 Tenjolaya yang Bapak banggakan, Bapak cintai. Marilah pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, bahwasannya kita pada hari ini bisa berkumpul di tempat yang penuh maghfirah ini dalam rangka kegiatan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kita yang hadir pada hari ini mendapatkan syafaatul uzma di kemudian hari dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa salawat dan salam kita panjatkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabat, para tabi'in, dan juga kepada kita sebagai umatnya yang mudah-mudahan senantiasa istiqomah dalam menjalankan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini mohon izin pada hadirin, saya mewakili panitia peringatan Maulid mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran Bapak Ibu para undangan semuanya, dan juga pada Bapak Ibu guru dan juga pengurus OSIS dan MPK SMA 1 Tenjolaya. Mudah-mudahan hadirnya kita pada hari ini semakin menambah ukhuwah Islamiyah di antara kita, semakin meningkatkan silaturahim di antara kita, sehingga terjalin kekeluargaan yang sangat erat di antara kita semua. Bapak, Ibu hadirin yang dirahmati Allah, saya atas nama Ketua Panitia tentunya memohon maaf yang sebesar-besarnya
apabila dalam kegiatan peringatan Maulid ini kami merasa banyak kekurangan-kekurangan, baik itu dari sambutan ataupun perjamuan yang diberikan, mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat saya selaku ketua panitia dan juga atas nama seluruh panitia. Mohon maaf sekali lagi yang sebesar-besarnya kepada semua pihak, baik undangan ataupun juga internal sekolah SMA Negeri 1 Tanjolaya, kalau sekali lagi sambutan dan perjamuan yang diberikan banyak kekurangan-kekurangan. Dan juga kepada panitia khususnya, saya sebagai ketua mengucapkan terima kasih atas sumbangsi dan juga saran dan juga pengorbanan baik materi maupun moral sehingga bisa terselenggaranya acara kegiatan Maulid hari ini mudah-mudahan berjalan dengan lancar. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran para undangan semua. Mudah-mudahan Allah yang akan membalas kebaikan dan juga niat kita untuk mencintai Rasulullah SAW dengan mengadakan peringatan Maulid ini. Mudah-mudahan nanti Allah akan membalasnya dengan pahala yang berlipat ganda. Dari saya mungkin sebagai ketua panitia tidak panjang lebar. Terima kasih sekali lagi atas kehadiran para undangan semua, dan mudah-mudahan nanti Al-Mukarram Al-Ustaz Ma'asum Ading Suherman SPDI mudah-mudahan bisa hadir di tengah-tengah kita semua. Barusan saya telepon beliau lagi di perjalanan. Terima kasih sekali lagi, mohon maaf atas segala kekurangan dari panitia. Mudah-mudahan dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallah khairan katsiran kepada Bapak Muhammad Hanan SPDI selaku Ketua Panitia Peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Sebelumnya selamat datang kepada Bapak Zainal selaku Komite Sekolah dan juga kepada Bapak dari pihak MUI Kecamatan Tanjolaya. Untuk acara selanjutnya, insya Allah sambutan dari Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Tanjolaya kepada Bapak Haji Elan Suherlan SIPMH, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang terhormat Ketua Komite dan Pengurus, tadi mata can aya Pak Jana. Turnungan Bu Diana kasenengan Pak Jana. Yang kami hormati Pak Sekcam Kecamatan Tanjolaya. Yang kami hormati juga Ketua MUI beserta jajarannya, rekan seperjuangan, guru-guru dan staf administrasi juga yang saya hormati dan yang saya cintai, saya banggakan, anak-anakku sekalian, pengurus OSIS dan pengurus MPK. Yang tadi ada wartawan juga saya hormati, mana Pak Pak Fauji ya, selamat datang ya. Si Kukut ya kan gitu ya kan. Terima kasih kehadirannya. Yang pertama dan yang utama, marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha melihat, Allah yang Maha mendengar, Allah yang menciptakan bumi beserta isinya. Kita patut bersyukur pada kesempatan ini kita masih diberikan berbagai nikmat, terutama nikmat panjang umur, nikmat sehat, dan nikmat bersilaturahmi. Dan mudah-mudahan juga pada hari ini kita memperingati Maulid Nabi besar Nabi Muhammad SAW dengan penuh keberkahan. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah
kepada Nabi junjungan alam, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat, dan mudah-mudahan kepada mangga Pak. Ini Bapak penceramahnya ya? Pak Roma itu ya? Mana Pak cari? Namanya sama dengan Roma Irama ya? Pak Roma muda, mana Pak? Dingin. Terlalu ya kan? Mangga nih Pak. Mangga lagi. Pak Punten nanti dipayu nih. Selamat datang Pak Ustaz Roma Muda Bogor. Oh berarti itu Pak Roma tua ya kan, ini Pak Roma Muda ya. Terima kasih Pak, selamat datang di kampus SMA Negeri 1 Tejolaya. Kayaknya Bapak baru pertama ke sini ya. Ini kampus Semanesta Sarupi Pak, atau kampus Oren Visioner ya kan, untuk itu. Dan juga kami akan namakan juga kampus Pancasila Sejati. Kami adalah penghayat dan penghamal Pancasila yang murni dan konsekuen, insya Allah. Kita lanjutkan. Terima kasih yang pertama saya ucapkan kepada panitia penyelenggara Pak Hanan dan CS, sampai tadi malam masih bisa bekerja di sini. Dan terima kasih juga kepada para tamu undangan yang telah hadir bersama kita, Pak Komite, Pak Pengurus Komite, Pak Sekcam, Pak DMW, dan Pak Ustadz Roma ya kan, yang hadir, termasuk juga tadi dari media. Tentunya juga saya ucapkan terima kasih pada anak-anakku, pengurus OSIS dan pengurus MPK yang hadir mewakili teman-temannya, karena memang kondisi yang tidak memungkinkan kalau kita memang menghadirkan seluruh siswa 578, jadi kayaknya tidak muat untuk jaga jarak ya kan. Dan terima kasih Bapak Ibu semuanya telah melaksanakan protokol kesehatan yang ketat sebagaimana anjuran pemerintah. Kita masih tetap harus menggunakan masker, tidak berkerumun, dan selalu cuci tangan di air mengalir menggunakan sabun. Terima kasih telah melaksanakan itu. Kita sama-sama menjaga kesehatan untuk kita dan untuk orang lain. Yang berikutnya tentunya juga pada kesempatan ini kita memperingati Maulid Nabi besar Nabi Muhammad SAW ini. Saya hanya mari mengajak ya, dengan ada acara Maulid ini kita sama-sama sebisa mungkin untuk bisa meningkatkan keimanan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada segala sesuatu yang luput dari Allah Subhanahu wa taala. Saya katakan kemarin di briefing, guru-guru sekalian tolong hadir jika pada hari kemarin termasuk hari ini ada di antara Bapak Ibu yang kurang sehat. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita menjadi sehat seperti semula. Termasuk kalaupun mungkin Bapak Ibu termasuk yang hadir di sini semua masih punya permasalahan dengan permasalahan kehidupan ya, berkenaan dengan apapun itu, mudah-mudahan Allah bisa menyelesaikan permasalahan itu, karena tidak ada segala sesuatu yang tidak bisa diselesaikan kalau memang kita menyandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu sekali lagi marilah kita tingkatkan keimanan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya mari kita menjaga silaturahmi ya, baik internal maupun eksternal. Saya senang dengan kegiatan gini. Saya mengingatkan kembali Pak Sekcam, punten saya tadi jadi lupa ya kan.
Pak Ketua MUI punten ya kan gitu mah. Pak Ketua nembe ka dieu banyak. Kayak mangga paling Pak dia. Pak Ustadz Roma juga karena Pak Ustadz mungkin melanglang buana bernyanyi terus jadi sekarang baru kesini. Terima kasih atas kehadirannya. Ini CS-nya Pak Hanan ya? Oh gitu ya. Seangkatan seperguruan bahkan mungkin ya. Terima kasih Pak ya kan. Jadi yang berikutnya saya ingin pada kesempatan ini terutama mungkin dari Pak Sekjam, dari para tamu undangan semua, mohon doanya kepada semuanya bahwa SMA ini setidak-tidaknya kami ingin menjadi sekolah yang maju, ingin menjadi sekolah yang berkembang, ingin menjadikan sekolah ini tidak dipandang sebelah mata. Kita ingin sama dengan sekolah-sekolah besar Cibinong 1, Cibinong 2, atau yang terdekat misalkan SMA Negeri Dramaga atau SMA Luyuyang, SMA yang paling tua. Karena memang kita punya potensi yang sama, kita punya siswa yang sama, kita punya guru-guru yang sarjana yang sama, kita punya sarana prasarana yang sama. Kenapa yang lain bisa berkembang, bisa maju kalau kita tidak? Pada prinsipnya pagi-pagi kita samalah sarapan nasi, kalaupun berubah jadi bubur misalkan gitu, sama. Makan siangnya sama, ya kan gitu. Belajarnya juga sama dan tidak jauh berbeda. Saya ingin anak-anak sekalian, sekarang Bapak ngomong nih, pengurus OSIS dengan pengurus MPK adalah siswa-siswa terpilih, karena kamu dipilih oleh siswa, oleh teman yang lain. Untuk itu nanti kamu harus lebih berkembang dari segi pengetahuan, dari sikap, dari keterampilan di antara teman-teman kamu yang lain. Kamu harus menjadi pelopor, kamu harus menjadi pejuang bahwa nanti kamu akan mengejar prestasi di sekolah ini. Gunakanlah waktu yang 3 tahun kurang lebih di sini untuk kamu bisa berkembang. Karena tujuan institusional kami SMA itu bagaimana kamu bisa melanjutkan ke perguruan tinggi. Grade sekolah kita nanti akan dinilai oleh pihak kantor cabang dinas provinsi Jawa Barat itu dari prestasinya yang pertama. Jadi kalau ada kegiatan dulu OSN, sekarang KSN, Olimpiade Sains, atau mungkin juga ada O2SN, dulu ada kompetisi olahraga nasional, ada FLS2N, nanti kita akan berusaha mengikuti itu. Dan mudah-mudahan nanti di antara itu ada yang muncul jadi juara, walaupun kita jauh di sana, jauh dari ibu kota kabupaten. Tapi itu bukan menjadi halangan, tapi itu bukan menjadi penghalang bagi kita untuk tetap berprestasi. Untuk itu kepada semuanya sekali lagi mohon doanya. Kami setidak-tidaknya ada grade, ada perubahan dari segi apapun. Dari segi sarpras mungkin kita sedikit-sedikit sedang membangun, Pak Dapur Jana, Pak Komite, Bapak bisa lihat kondisi sekolah kita, termasuk sedang membangun UKS di sebelah sana. Kita sedikit-sedikit bagaimana bahwa guru, siswa, seluruh keluarga besar SMA Negeri 1 Jaya di sini menjadikan ini adalah surganya untuk bekerja. Ya. Jadi Bapak Ibu di sini bisa menjadi betah. Guru tadi mengajarnya bisa betah, bisa kerasan, bisa termotivasi tinggi. Siswa juga begitu, ya. Siswa juga begitu, ya kan gitu. Punten sekarang Pak Sekjam zaman ini ya keringetan ya. Jadi bukan hanya yang capek Pak, yang nikmat juga ngesang ya kan. Ya contohnya nggak masuk gitu, jangan kan nikmat kita keringetan juga akhirnya. Jadi sekali lagi semuanya terima kasih kalau bisa mendoakan kami untuk di sini untuk tetap ingin menjadi sekolah yang ya mungkin minimalnya diminati oleh masyarakat Tenjolaya. Pak Sekjam perlu saya laporkan, kami kemarin punya target ingin 7 kelas 10.
7 kali 36 252 dan itu semuanya tidak ambil Pak Sekda. 252 kita udah punya. Tapi masih ada antri, masih banyak yang nanyain. Maksudnya masih bisa enggak? Tapi kan kalau kita nambah kelas juga, kelasnya sekarang juga kurang 4 ya. Jadi lab kita gunakan. Lab fisika, lab kimia, lab biologi kita gunakan, termasuk ada ruang yang baru itu. Tapi dengan itu sekali lagi motivasi kami, semangat kami ini tidak berhenti sampai di sini. Kami akan insya Allah memperjuangkan pembangunan dari dua sisi, pembangunan psikis, pembangunan material. Pembangunan psikis, guru tiap hari Senin kami ajak berdiskusi Pak, briefing bagaimana cara bekerja dengan baik, ya kan? Bagaimana tadi mendidik, mengajar anak-anak dengan baik sehingga nanti punya kualitas yang memadai. Begitu juga dari segi safras kami sedikit-sedikit dari depan kita sedang membangun sedikit-sedikit untuk bisa memenuhi fungsinya, tetapi sesuai dengan keadaan. Saya kira itu saja. Selamat memperingati Maulid Nabi besar Muhammad SAW pada semuanya. Mohon maaf kalau ada hal yang berkenan. Akhirnya sekali lagi terima kasih kepada semuanya, tamu undangan, komite, para guru dan anak sekalian. Mudah-mudahan kita dengan memperingati Maulid ini ada hikmah yang mendalam ya, dan ada barokah untuk kita semuanya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Haji Elan Suhelan SIPMH atas sambutannya. Berikutnya insya Allah sambutan dari pihak Kecamatan Tenjolaya. Kepada Bapak saya persilahkan. Ayana, nanti dari komite kita ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi shahida. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعلني وزيرا من أهلي. Sadaqallahul azim. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Tenjolaya, itu Bapak Dr. Andes Haji Elan Suhelan SIPMH, beserta jajaran Dewan Guru, Dewan Asatidzah, dan juga komite sekolah yang kami hormati beserta jajaran pengurusnya, jajaran panitia peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1443 Hijriah. Khusus Haji Nabilah Ketua MUI Bapak Kiai Haji Khaliluddin beserta Sekretaris MUI Bapak Ustadz Marhum. Khusus Al-Mukarram Haji Nabilah Bapak Ustadz Masbum
Mas Adeng Suherman SPDI yang selebritisnya Roma, tapi kawetnya. Bapak-bapak, ibu-ibu, wali murid beserta anak-anakku, para pelajar SMA Negeri 1 Tenjolaya yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi terhormat dan takjim kami kepada seluruh hadirin sekalian. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, taufik beserta hidayahnya. Alhamdulillah, pada detik ini, hari ini kita masih diberikan panjang umur, diberikan sehat walafiat, dan yang terutama nikmat dikuatkan iman dan Islam kita. Mudah-mudahan dengan kekuatan iman dan Islam kita senantiasa kita dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selawat seiring salam senantiasa terlimpahkan kepada paduka alam yang mulia, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang hari ini bertepatan dengan hari Selasa 19 Oktober 2021, tepatnya 12 Rabiul Awal tahun gajah, telah lahir seorang yang sangat mulia sebagai rahmatan lil alamin, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang kami hormati, permohonan maaf dari Pak Camat yang seyogianya beliau hadir hari ini di hadapan kita, tapi karena ada hal yang tidak dapat ditinggalkan, suatu kegiatan, sehingga beliau memerintahkan saya untuk mewakili beliau. Maka dari itu tidak mengurangi hormat dan takjim kepada Bapak Kepala Sekolah, pihak Dewan Guru, dan juga para wali santri atau wali murid dan pelajar. Beliau titip salam takjim kepada seluruh hadirin sekalian. Baik, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Mohon maaf Pak Ustadz Kak Roma. Ada beberapa hal tentang momentum pendidikan. Salah satunya adalah dengan PHBI ini tentunya adalah untuk mempererat ukhuwah Islamiyah, baik antara orang tua dengan dewan asatidzah walaupun dengan para pelajarnya, baik pihak sekolah dengan ulama dan umaroknya. Ini adalah momentum PHBI yang memang kita laksanakan untuk mempererat tali silaturahmi. Itu kata Nabi, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasil rahimah. Itu mah nanti Pak Ustadz Roma dah yang jelasin. Yang begitu mah saya mah hanya ingat doa. Nah, kemudian yang kedua, kita mengingat dilahirkannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Kita umatnya, umat Islam harus ingat apa yang menjadi momentum awal Allah melahirkan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Biarin saya sebutin semua berkiai gak bisa tahan. Maksud saya hanya intinya nanti beliau yang menjelaskan gitu. Kan kiai juga punya referensi. Nah, apa yang ketiganya adalah sari tauladan. Tadi Qori
dan yang menerjemahkan bahwasanya Rasulullah itu dilahirkan untuk dijadikan suri tauladan. Akhlaknya, sikapnya, sifatnya, qanaahnya dan lain sebagainya. Yang terpenting buat kita adalah dengan memperingati Maulid Nabi besar Muhammad SAW ini, bagaimana kita biar cinta kepada Rasulullah SAW. Kita ingat bahwa yang disebut ketika beliau menjelang wafat itu bukan istrinya, betul Pak Kiai? Bukan anaknya, bukan siapa-siapa. Yang dia melangit ummati, 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 ummati. Kalau saya nambahin ummati, yang semuanya akan mati. Betul. Nah, untuk itu mari bersama-sama kita sering-sering membaca sholawat. Yang insya Allah dengan kita sering-sering menghadamkan sholawat, insya Allah kita dicintai Rasul, kemudian kita mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah nanti. Itu baca sholawat mah nggak perlu kayak sholat Bu, Pak. Sholat mah kita harus wudhu, betul. Sholat wajib madhep kiblat. Kemudian kita niat. Puasa juga sama, nahan lapar dan haus. Ucapan yang baik kita laksanakan, ucapan yang tercela kita tinggalkan. Zakat pakai duit, kalau nggak pakai beras. Tapi membaca sholawat sambil lari kita boleh, betul Pak? Betul, sambil jalan kita boleh, sambil sekarang menghadapkan salawat sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Insya Allah kita akan memudahkan rezeki kita, dikuatkan iman dan Islam kita, sehingga kita menjadi muslim yang taat beribadah kepada Allah dengan ajaran-ajaran yang telah disampaikan oleh baginda Rasulullah. Dan untuk pelajar sekarang dikatakan ini adalah perwakilan. Betul Pak Kepala Sekolah. Perwakilan dari berapa siswa, Anda harus berbuat lebih, harus menjadi pilot project dalam segi pendidikan. Tapi ingat, ilmu tanpa akhlak akan hancur. Ini yang terpenting. Makanya peringatan momentum, peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW ini ada tema kita tingkatkan iman dan takwa untuk membentuk pribadi yang berakhlakul karimah. Karena semuanya juga manusia itu perlu akhlak. Sholat pakai akhlak, kalau nggak pakai akhlak bisa lari itu sholat. Ibadah pakai akhlak, bersilaturahmi pakai akhlak. Ketika kita datang mengucapkan apa yang kita ucapkan, assalamualaikum, itu akhlak, termasuk ajaran. Semuanya adalah ilmu yang kita miliki. Kalau tanpa akhlak akan hancur deh. Ya, maaf bukan saya ngajarin, ini juga untuk diri saya sendiri. Ya, kita bisa punya kemampuan komputer, kalau kita nggak punya akhlak, apa kita dipakai sama orang lain? Kita pandai, bisa matematika, tapi sombong kepada orang lain, itu nggak boleh. Ilmu tinggi bagaikan kita harus seperti pohon padi. Apabila dia sudah memiliki, dia akan lebih tunduk, lebih tawadu, bukan untuk menjomongkan ilmunya, tapi bagaimana ilmu itu bermanfaat bagi nusa bangsa dan agama. Dan adik-adik adalah penerus bangsa, anak-anak muda adalah sebagai pewaris bangsa yang ke depan akan memimpin negara Indonesia ini. Makanya belajarlah baik-baik, belajarlah dengan tekun, carilah ilmu semaksimal mungkin, sebisa mungkin, karena menuntut ilmu tidak ada batasan sampai kapanpun. Ini yang kami titip. Yang kedua, buat orang-orang tua, wali santri, pendidikan di sekolah hanya batasan ketika di sekolah. Yang terpenting buat orang tua adalah mendidik anak ketika anak ada di rumah. Pola
pulang sekolah, kadang-kadang orang tua ada yang cuek. Harusnya tanya. Nah, tadi belajar apa? Ada tugas sekolah enggak? Ada amanat enggak dari dewan guru atau dari kepala sekolah? Itu yang terpenting buat orang tua adalah menjaga pergaulan anak-anak ketika sudah di luar sekolah. Ini yang terpenting juga. Harus ditanya, ya itu. Maka dari itu pantauan, pengawasan semuanya ada tanggung jawab orang tua di sekolah, merupakan juga tanggung jawab dewan asatidz. Maka dari itu tadi Pak Kepala Sekolah berharap SMA 1 Tenjolaya ini, SMA Negeri Tenjolaya ini berharap lebih maju dan bahkan menjadi pilot project di Kabupaten Bogor. Ini harus kita implementasikan, terutama anak-anak didik yang bisa memajukan sekolah, anak-anak didik. Ya, kemampuan skillnya tunjukkan. Ilmu yang kita miliki, ayo kita kembangkan. Berinovasi yang terpenting. Ya, apa kira-kira inovasi untuk kemaslahatan masyarakat, warga dan lain sebagainya? Inovasi apa yang pelajar miliki? Karena kenapa bupati kita, Ibu Yasin, itu selalu memiliki inovasi sehingga beliau mendapatkan penghargaan yang sangat luar biasa. Karena beliau menjadi pemimpin di Kabupaten Bogor ini, banyak inovasi yang belum pernah dilakukan oleh pemimpin yang lainnya. Dia mampu melakukan itu. Maka dari itu kami dari pemerintah mewakili Pak Camat menghimbau terutama kepada para pelajar, yuk kita berinovasi dalam rangka mengembangkan ilmu menjadi ilmu yang bermanfaat ke depan dunia dan akhirat. Dan teringat, jangan tinggalkan sholat. Apapun Anda, sepintar apapun, sepandai apapun Anda, kalau meninggalkan sholat berarti Anda telah menzalimi diri sendiri, apalagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pesan saya kepada anak-anak. Demikian apa yang kami sampaikan. Mohon maaf Pak Kiai, bukan menggurui Pak Ustaz, ya kita sama-sama saling mengingatkan diri sendiri, yaitu. Jadi yang terpenting adalah majunya, mundurnya sekolah SMA 1 Tenjolaya ini tergantung kepada kita, bukan kepada kepala sekolah. Itu kita pelajar, kita pemerintah, kita dewan asatidz, kita masyarakat. Yuk kita jadikan SMA 1 Tenjolaya ini adalah sekolah kebanggaan buat masyarakat Kabupaten Bogor. Ya, itu saja yang dapat kami sampaikan. Apabila ada hal kurang berkenan, Pak Ustadz, Pak Kepala Sekolah, Pak Ketua MUI, jajaran panitia, seluruhnya para jamaah mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Bila itu kepadanya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Sekretaris Kecamatan Tenjolaya yang telah memberikan sambutannya. Acara berikutnya yakni insya Allah sambutan dari komite sekolah kepada Bapak Dr. Zainal Abidin. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, amma ba'd. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabb yang mana telah memberikan beribu-ribu nikmat kepada kita. Salah satunya adalah nikmat sehat, nikmat panjang umur, dan
salawat beserta salam mudah-mudahan tercurah kepada junjungan kita, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada sahabat-sahabatnya. Mudah-mudahan kita nanti akan mendapat syafaat dari beliau dan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan ini saya mewakili Komite SMA Negeri 1 Tenjolaya, yang mana ketuanya adalah Pak Jenus pada saat ini belum nampak hadir, ada keperluan, mohon maaf. Tadi beliau mengejarkan peringatan Maulid Nabi kita adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang memang setiap tahun kita peringati, kita rayakan, tetapi hanya sebatas perayaan saja. Apa yang didapat dari perayaan ini? Intinya syukur alhamdulillah SMA Negeri 1 Tenjolaya yang pada tahun ini, tahun 2021, 12 Rabiul Awal 1443 Hijriah, mengusung dengan tema dengan memperingati Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita tingkatkan iman dan takwa untuk membentuk pribadi yang berakhlakul karimah. Saya sangat setuju dengan tema yang diusung. Kenapa baru beberapa hari di Kabupaten Bogor diadakan pembelajaran tatap muka terbatas, masih terbatas, tawuran di mana-mana. Yang mudah-mudahan di kita di SMA Negeri 1 Tenjolaya khususnya, umumnya di Kecamatan Tenjolaya tidak ada yang namanya tawuran. Berarti ada krisis di sini. Krisisnya apa? Moral, yang tidak ada. Syukur alhamdulillah di sini guru-guru PAI ini ada Pak Hanan, ada Pak Yusuf. Itu setiap hari saya lihat selalu menggembleng, mentransfer ilmu terkait dengan akhlak. Sebab kenapa? Indonesia sekarang punten Bapak Ibu sedang krisis. Tadi dikatakan oleh Bapak Sekjen, Bapak Sekretaris Kecamatan Tenjolaya, mudah-mudahan Tenjolaya menjadi final project di Kabupaten Bogor. Amin. Ya. Saya sebagai anggota Komite SMA 1 Tenjolaya yang salah satu menjadi mitra sahabat, siap mendukung dan membantu terwujudnya Indonesia SMA Negeri 1 Tenjolaya menjadi SMA terdepan sesuai dengan jargonnya. Khususnya di SMA Tenjolaya, di Kecamatan Tenjolaya ini, umumnya di Kabupaten Bogor. Kembali lagi pada krisis moral. Krisis moral di sini terbentuk berarti pribadi-pribadi yang memang tidak yang kita harapkan. Seperti apa Bapak Ibu? Pribadi siswa, salah satunya yang dikatakan tadi oleh Bapak Kepala Sekolah, Bapak Kepala Ketua Sekretaris Camat. Pribadi siswa sekarang ini punten banyak yang berarti tugas kita semua sebagai tenaga pendidik ibu bapak, khususnya ibu bapak guru di sini, bukan hanya sayang, bukan hanya pengetahuan, tetapi akhlaknya juga kita harus perbaiki putra putri kita yang nantinya akan menjadi pemimpin bangsa dan negeri ini.
Komite SMA Negeri 1 Tejolaya akan selalu siap mendampingi dan mendukung apa yang menjadi cita-cita, apa yang menjadi keinginan, apa yang menjadi impian, apa yang menjadi visi SMA Negeri Tejolaya, menjadikan SMA yang unggul, SMA yang berbudi pekerti, SMA yang melahirkan generasi-generasi yang berakhlakul karimah dan siap untuk berkompetitor dengan siswa-siswa yang memang ada di sana di Cibinong maupun di mana-mana. Bapak Ibu jangan berkecil hati, kita ada di kaki Gunung Salak SMA kita. Tetapi pengetahuan kita harus global. Boleh kita tempatnya ada di SMA Negeri 1 Tejolaya, di Tapo 1, tetapi pemikiran kita harus global. Bahasanya orang kampung ulah bau lisu. Tetapi pemikiran kita harus mendunia. Yang kita harapkan adalah output lulusan SMA Negeri 1 Tejolaya ini siap untuk membangun negeri ini. Tentunya membangun dengan berbekalkan akhlak yang berakhlakul karimah, mempunyai pribadi yang baik itu ekstrovertnya maupun itu introvertnya. Siap ya Ibu Bapak Guru membangun SMA Negeri Tejolaya ini menjadi pribadi yang berakhlakul karimah. Seluruh stakeholdernya mulai dari top manajernya sampai ke low manajernya serta ke peserta didik semua. Mudah-mudahan ya Ibu Bapak Guru siap untuk menjadi manusia yang berakhlakul karimah, menjadi pribadi yang baik, menjadi pribadi yang mempunyai keluhuran budi pekerti. Punten Pak Ustadz Roma, abdi moal ngabahas agama. Palaur, sok sieun disekap Pak Ustadz. Pak Ustadz Roma adalah sahabat saya Pak Ustadz Marco. Nah ini guru saya juga Pak Ketua MUI Pak Holiludin, kebetulan satu kampung di sana Pak, di Cinaneng. Cuma itu nggak ada tempatnya. Mungkin itu saja Bapak. Hatur nuhun punten bilih ayat cariosan anu kirang merenah. Hapunten nu kasuhun, hampuran nu katedak. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Zainal Abidin atas sambutannya. Insyaallah acara berikutnya, acara yang kita nantikan, tausiah yang insyaallah akan disampaikan oleh Ustadz Dharma Muda Bogor atau Ustadz Masum Adeng Suherman SPDI. Dengan segala hormat pada Ustadz kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'du faqad qala Allah azza wa jalla fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Al-ayah wa qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam al-jama'atu rahmatun wal firqatu azabun. Al-hadis sadaqallahul azim wa sadaqa rasul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul mukarram wal muhtaram Sahibul Bait, Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Tanjolaya, Al-Mukarram wal Muhtaram Bapak Haji Lan Soherlan SIPMH anu kasep ganteng. Berikut sadaya staf jajaran, para dewan guru, mobil khusus sahabat saya, guru saya Kang Hanan anu semakin muda dan muda, pangkasep rasa campean mah cek istrina. Oke, teu heula mereka namdi Pak Dokter. Iya mah dokter lain budak kodokan kotor, tapi berilmu esna S3. Alhamdulillah. Bapak Ketua MUI beserta jajaran anu insyaallah sadaya dimuliakan ku Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus Bapak Sekda sebagai wakil dari pimpinan atas sampai bawah, margi dina dinten ayeuna Bapak Presiden Insinyur Joko Widodo tetiasa hadir. Wakilkeun ka Gubernur Provinsi Jawa Barat nyaeta Kang Ridwan Kamil ge teu dongkap margi aya acara, diwakilkeun deui ka Bupati Kabupaten Bogor Ibu Haji atau Ibu Hajah Ade Yasin, eta ge aya keperluan mendampingi Pak Gubernur, diwakilkeun deui nyaeta ka Bapak Camat Kecamatan Tanjolaya, eta oge aya keperyogian diwakilkeun ka Pasekcam. Pak RT na hadir ayeuna? Aya. Pak RW na aya? Aya. Pak Lurahna? Aya. Jadi kajenting Pak RT aya, Pak RW teh aya, Pak Lurah aya, da Pasekcam. Akhirnya Pasekcam mewakili dari atas sampai bawah. Alhamdulillah. Luar biasa. Mubalik gitu teh. Lamun lain dina sambutan mah eta teh mubalik Pasekcam masyaallah. Oke, hilap ka segenap panitia penyelenggara peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga para siswa dan siswi SMA Negeri 1 Tanjolaya, Ibu dan Bapak hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pertama-tama yuk marilah kita panjatkan puji dan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha Pengasih, siapa saja dikasih tanpa pilih kasih. Allah yang Maha Penyayang, siapa saja disayang dan sayangnya tiada terbilang. Sehingga sampai pada hari ini, sampai jam ini, menit dan detik ini, kita semua masih diberikan nikmat sehat walafiat. Alhamdulillah. Ayat ini bapak-bapak anu tedaman, ayat bapak-bapak anu riek sirah, ibu-ibu ayat anu boga penyakit ateul, para siswa-siswi ayat anu boga penyakit kuprep. Tanya berarti orang sadayana dina kayan sehat walafiat. Alhamdulillah. Pertanyaan anak ari sehat teh mahal apa murah? Mahal apa murah? Jawab sing jujur, jangan ada dusta di antara kita. Mendingan boga duit 10 miliar tapi dirawat di rumah sakit. Mana hayangna? KBP. Apa mendingan di imah sehat yang teu boga duit? Sehat di imah boga duit. Alhamdulillah. Daripada dirawat di rumah sakit bari teu boga duit. Ribuhan aya. Makana kesehatan luar biasa jamaah sadayana. Lamun tersehat urang minum wae nginum naon wae geunah.
borosoti nginum cai tawar, nginum sprite ge nikmat, teh manis, amis, kopi, candata. Nikmat dahar keur sehat mah luar biasa. Borosoti jeung lauk asin jeung semur daging keboge nikmat rasana resteu. Tapi lamun urang keur kayaan teu sehat gering nya ngaranna boro-boro dahar jeung lauk hayam jeung tarasi ge embung ngaliuk-liuk aja. Naon sebabna teu sehat badanna, tapi orang alhamdulillah kalayan sehat walafiat. Ieu perlu orang disyukuri jeung Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Mudah-mudahan orang sesing termasuk hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur, amin. Dan juga salawat teriring salam yuk kita curahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak lupa kepada para keluarga, para sahabat, dan tak lupa kepada kita sebagai umatnya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukrillah, saat ini kita dapat berjumpa, dapat bersilaturahim, bertatapan muka, walaupun tidak semua berjabatan tangan, tapi insya Allah hati kita telah terpatri dan bersama. Apalagi panitia telah menyelenggarakan acara ini dengan susah payah, henteu mah begadang. Abdi yakin Pak, ieu nyieun kieu, nyieun banner, nyieun tulisan kieu memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW 12 Rabiul Awal 1443H garis miring 2021 Masehi. SMA Negeri 1 Tenjolaya kita tingkatkan iman dan takwa untuk membentuk pribadi berakhlakul karimah. Yakin moal mahi rokok sabatan, sabungkus ge moal mahi, kopi moal mahi sagelas. Mikirna teu cukup saja 2 jam babar hapoe leres. Sekarang tertera di depan kita luar biasa, alhamdulillah. Jamaah sadayana anu dimuliakeun ku Allah. Beberapa waktu yang lalu, hampir setahun setengah, kegiatan agama yang secara global, peringatan keagamaan eta vakum. Kenapa? Karena ada salah satu wabah yang sangat dahsyat, yaitu yang bernama virus. Di mana eta asalna? Sugan bapak jeung ibu teh nyaho. Di belah kulon. Tapi alhamdulillah ayeuna mah semakin mereda dengan rasa sadar dan juga ikhtiar kita dengan berbagai hal kita mengikuti pelaturan pemerintah. Alhamdulillah, semoga bulan yang akan datang dan berikutnya segera normal kembali 100%. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kira-kira ceramahna bahasa Sunda bahasa Indonesia lah ya? Orang Sunda lagak BBI ya. Cicing delemur ceramah bahasa Indonesia kurang nyiku. Sebab ceramah di Jakarta pakai bahasa Sunda, bungun manehna hayang bahasa Indonesia. Licik orang kota. Ari orang lembur manggil orang Jakarta penceramah make bahasa Indonesia, nepi ka lembur manehna bahasa Indonesia lain bahasa Sunda. Nah, kunaon orang Sunda orang lembur dipanggil ceramah ke Jakarta ka kota ditamahkeun bahasa Indonesia ulah make bahasa Sunda. Licik ngaranna. Makanya harus bangga dengan bahasa sendiri. Orang mau suku naon? Suku Sunda. Ya artinya Sunda atau terbiasa bahasa Indonesia ge kudu biasa gitu. Peringatan Maulid Nabi ini sering dilakukan tiap tahun. Tujuan daripada peringatan Maulid ini naon sih? Di antaranya pertama adalah untuk merubah kebiasaan buruk menjadi baik. Supaya nu tadina akhlakna goreng supaya alus. Nu tadina eta budak ge loba ngalawan kakolot ku berkahna peringatan Maulid Nabi supaya hormat kanu jadi orang tuana. Ketika di sekolah siswa jeung siswi nu culangung kanu jadi guruna, berkah peringatan Maulid, wasilah Maulid supaya akhlakna hormat jeung patuh kanu jadi guruna di lembaga pendidikan. Berikut istri-istri, para istri dengan peringatan Maulid Nabi supaya akhlakna bagus, ulah culangung kanu jadi salaki. Jeung salaki berkah Maulid Nabi supaya sayang jeung nyaasr bertanggung jawab terhadap istri dan anak-anaknya. Eta intina. Saluhurna jelema ilmuna lamun akhlakna jorek kabawa jorekna. Titelna kiai, titelna ustad, akhlakna jorek kasebut naon? Ustad. Jelema geus kolot akhlakna jorek. Kumaha kasebutna? Kolot. Haji.
lamun aya kalimat make haji-haji, ustaz, guru-guru. Alus apa jore? Jore. Makana dinten ayeuna di temaan kita tingkatkan iman dan takwa untuk membentuk pribadi berakhlakul karimah. Hadirin wal hadirat, akhlak karimah ieu ayana santes lahir. Di dalam dunia pendidikan, dina fikih disebutkan ayat tarbiyah. Tarbiyah itu namanya pendidikan. Tarbiyah terbagi dua, ada tarbiyatu qoblal wiladah, ada tarbiyatu ba'dal wiladah. Ayat pendidikan sameme lahir, ayat pendidikan santos lahir. Pendidikan saat acan lahir mana? Ketika ibu jeung bapak suami istri anu anyar keneh rumah tangga, prak istrina teh hamil usia 4 bulan, kaprah di urang kebiasaan di urang sok diayakeun acara walimatul butun, sedekahan 4 bulan. Dengan cara pertama nyieun kue, nyieun cai jeung sajabana pikeun nyuguhan jamaah anu haladir. Kayak diimpik-impikan kadang aya anu macam manakib Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani bahasa ngaramat ka Tuan Syekh. Aya deui dengan cara membaca Al-Qur'an. Aya timna anu maca Yasin, aya anu maca surat Waqiah, aya anu maca surat Tabarok, aya anu maca surat Yusuf ataupun Maryam. Ieu teh termasuk pendidikan sebelum lahir kanu jadi anak tos diterapkeun tah ku indung bapakna. Dina eta kadaharan termasuk sedekah. Sebab cek Rasul as-shadaqatu tadfaul bala, ari sedekah teh eta bisa nolak bala. Ketika usia 4 bulan, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat untuk menubruh kepada janin yang ada dalam rahim seorang ibu, supaya dina acara sedekahan eta, selamatan eta, sedekah eta ataupun dina pembacaan Quran, tahlil, zikir, berikut doa, supaya ketika eta anak lahir dina kayaan salamat, mulus rahayu, berkah salam. Cek bahasa di urang teh mah pahit dagingna, paha tulangan. Lamun awewe ketika lahir sing geulis lahir jeung batina kan gitu. Lamun lalaki sing kasep lahir jeung batina. Tujuanana eta alus. Ieu pendidikan qoblal wiladah. Menginjak 7 bulan kadang aya peringatan sedekahan selamatan 7 bulan nu makekeun mah eta ge termasuk. Ketika lahir di usia 7 hari eta termasuk aya pendidikan ba'dal wiladah. Dina pendidikan ba'dal wiladah ataupun pendidikan santos lahir ieu terbagi 3. Pertama ayat tarbiyatul usroh, kedua ayat tarbiyatul khos, ayat adin, nu katilu ayat tarbiyatul am. Halo? Nah, dia bareng ngomong. Tarbiyatul usroh artinya pendidikan keluarga. Ayat tarbiyatul din ataupun tarbiyatul khos yaitu pendidikan agama. Ayat tarbiyatul am pendidikan umum. Cek bahasa budak TK teh makin dengan ayat pendidikan informal, ayat pendidikan non formal, ayat pendidikan formal. Samane sekolah, memang ngaji, pasti pendidikan di mana? Di rumah tangga heula. Eta anak nu kada bisa dahar, diajarkeun ku kolotna bisa dahar. Kalayan make tangan-tangan kanan anu alus, diajarkeun cara berjalan jeung sajabana. Eta diajarkeun ku seorang ibu jeung bapak di rumah tangga. Keur waktu leutik keneh. Kemudian aya deui pendidikan nyaeta pendidikan agama. Memeh ka sakola biasa sok diajarkeun pangajian heula, diajarkeun ngaji ku indung bapana di imahna. Geus rada dewasa seuleutik kakarak diasupkeun ka pangajian, dititipkeun ka para kiai, ka para asatidz supaya diajarkeun ilmu agama. Ku hayang-hayang seorang guru agama eta budak teh pinter ngaji, pinter maca Qur'an, diajarkeun mulai baheula mah ningan lain pos ayeuna make Iqra, baheula mah ningan diejah. Coba turutan Bismillahirrahmanirrahim, diturutan muridna Bismillahirrahmanirrahim. Badu mahbu alif kasroi dal patada macana naon? Hah? Bu ida lo baheula. Pa patapa ha patahan nun subun patanan.
baheula beres eta aya deui pembelajaran Iqra supaya lebih mudah untuk menghafal Quran. Langsung hurufna dibaca dengan pipiku, pipimu, dadaku, dadamu, pahaku, pahamu. Tapi supaya naon teknik abeh teh bisa maca Quran. Pan aing geus setengah huruf mah bisa nyambung dengan Quran, bisa maca Quran bangga teu Pak urang sebagai kolot. Bapak jeung ibu silahkan bangga lamun anak urang pinter pendidikan umum, tapi kudu sedih jeung ciri getih lamun bisa lamun anak urang teu bisa maca Quran. Pertanyaanna, ketika jaga urang mau sebagai ibu jeung bapak hayang disakolahkeun, hayang diajikeun kudu jadi anak. Daek bapakku anak kita macakan puisi. Oh mama selamat tinggal mama. Hirup deui atuh eta kolotna. Anu bicakeun Yasin, nya biasana baca Yasin anu kamawatan mah. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin jeung saterusna. Maca Qur'an bahasa Arab. Pendidikan umum boleh, tapi ngaji belum bisa. Sebab tersautik jamaah sadayana, ari ngaji matara sakola luhur, maca Quran latena. Huruf laten tiapan, lamun hurufna panjang dina bahasa Arab, make hurufna dua laten mah. Bener teh gitu. Ya Asin. Bener teh maca Quran gitu. Wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Bener teh gitu. Karena penting baca Quran yang berjumlah 114 surat, 6.666 ayat dengan berjumlah 30 juz dengan huruf 125 juta huruf. Ketika dibaca Quran teu boga wudu, Allah balas 10 kebaikan. Ketika Quran dibaca urang boga wudu, hiji huruf dibalas Allah 100 kebaikan. Ketika Quran dibaca Quran di waktu sholat, maka satu huruf akan Allah berikan pahala 1000 kali lipat kebaikan. Untung tuh lamun orang bisa baca Quran. Makanya ibadah agama lamun teu didukung ku ilmu agama latun balu mardudatun fakuluman bi ghairi ilmin ya'malu akmalu mardudatun latun balu. Jelema anu ibadah anu amal alus tanpa didukung ku ilmuna maka moal diterima bahkan ditolak 100% ku Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Nukatiuna ayat tarbiyatul am, pendidikan umum ataupun pendidikan formalnya, tapi pendidikan sekolah. Ayeuna mah sekolah mati budak karak magarge aya punya nyata sekolah pakuan. Sekolah PAUD ngajarna pakuan. Lureun sekolah PAUD aya sekolah TK. Sekolah TK budak kesel tuh indungna langsung di TK. Lureun TK aya di sekolah SD ataupun MI, lureun SD MI aya di sekolah SMA garis miring sanawiyah garis miring paket B aya di lureun deui SMA SMK ataupun aliyah garis miring paket C. Pendidikan aya di lureunna nyata S1 S2 nya S3 S2 S mambo S geprok loba teh S pukuk naon tah. Silakan ilmu luhur dina ilmu umum, tapi pendidikan agama penting. Kenapa? Teu saeutik jelema pinter-pinter nama ilmu agama nu kosong dina hatena kakolot culangun. Pedah tinggalna geus luhur, boga guru, guruna anu ngajarkeun A bata, boga guru anu ngajarkeun A B C D E geus mungeun teu wanian cium tangan ka guruna. Padahal manehna pinterna lain nang sasaha jasa guru ti awal leres. Maka insyaallah orang muda musik termasuk jalma-jalma anu soleh dan solehah yang merasa dan mengakui jasa-jasa orang lain. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Maka pendidikan penting, akhlak. Makanya iman dan takwa. Naon si iman teh? Al imanu ma'rifatun bil qalbi wa iqrarun bil lisan wa amalun bil arkan. Iman itu diyakinkan oleh hati, diucapkan oleh lisan dan diamalkan oleh anggota badan. Itu termasuk iman yang paling sempurna. Iman cek bahasa mah percaya. Percaya ayat Allah, percaya. Naon buktina? Allah aya ada ciptaannya. Leres.
Aya langit aya Allah, aya bumi aya Allah, aya makhlukna aya Allah. Tidak akan ada bumi, langit dan sebagainya tanpa ada yang menciptakannya, Allah Subhanahu. Allah katakan inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diakui dan akan diterima di sisi Allah adalah agama Islam. Kenapa? Karena Islam penyempurna daripada agama yang lain. Siapa kurang jalan-jalan ke negeri Cina? Di Cina aya komunitas, aya paham alirannya eta agamana agama Majusi. Nyata sekelompok manusia yang menyembah api. Seuneu dijin Tuhan kumanehna. Ditanya, kunaon eta seuneu disembah? Jawabna, sebab seuneu bisa menghancurkan alam dunia. Memang pada kenyataannya api seuneu ketika leutik jadi kawan. Arek narok butuh seuneu dina gas. Ketika besar ternyata jadi lawan. Imah kahuluan, pabrik kahuluan jadi musuh, terkadang jadi kawan, dan butuh, terkadang jadi lawan. Sebab kebakaran disembah kumanehanana. Salah apa benar lamun aya jelema nyembah kana seuneu? Sebab seuneu yang nyiptakeun saha? Allah Subhanahu. Islam bukan menyembah api, tapi Islam adalah menyembah yang menciptakan api, ya Allah Subhanahu. Orang jalan-jalan deui ka daerah Jepang. Di Jepang ada sekelompok manusia, komunitas manusia, paham manusia, mereka menyembah matahari. Isuk-isuk diserembah eta panon poe kumanehna. Ketika terbenam diserembah eta panon poe kumanehna. Ditanya, "Kunaon panon poe disembah?" Jawabnya, sebab panon poe memberikan kehidupan dan penerangan di alam dunia. Sebab lamun panon poe cek pasawana poe ieu teh penting kabeh ubeurahna. Disembah kumaneh panon poe. Pertanyaanna, lamun aya jelema nyembah kana panon poe salah apa benar? Musyrik apa henteu? Islam mengajarkan kepada kita sebagai umatnya bukan menyembah matahari, tapi kita menyembah yang menciptakan matahari. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiada Tuhan selain. Makanya sudah baca di tahlil min zikir la ilaha illallah. La ilaha illallah. Apa itu artinya? Tiada Tuhan selain Allah. Apa? Ayo, bapak sadaya ibu-ibu tinggal ngartian. Tiada Tuhan selain Allah. Lalu baca kita jadi huntu ya. La ilaha illallah. Malu kucing. Makanya ayat surat Al-Ikhlas, surat keesaan, surat Tauhid. Qul huwallahu ahad. Allahus somad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Naon artina teh Bu? Kupurahan eta mah ngesok di artian. Katakan Tuhan itu satu, Tuhan tempat menyembah dan tempat meminta. Tempat menyembah dan tempat meminta. Saha? Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Urang sebagai lelaki diperanakan tapi tidak beranak. Namun ibu-ibu awewe awalna diberanakeun engke baris beranak. Lain kan samu jelema anu beranak teh baso ge aya. Di Ciomas aya ngaranna baso beranak. Di jero baso aya baso deui. Aya can pernah kadinya? Tinggalin jamaah. Iman dia masalahnya, akidah penting. Setelah ada iman, maka timbul rasa takwa. Makanya Allah ketika bulan Ramadan kan menyeru umat Islam, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus ya kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana puasa diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Allah nyeru puasa ka saha? Ka jelema nu iman. Naon tujuanna? Supaya jadi jalma anu takwa. Cek dina hukum fikih, takwa teh imtisalu awamirillah wajtinabu nawahi, melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, itu yang namanya takwa. Bahkan Imam Bushairi mengatakan takwa itu hurufnya aya opat. Pertama ta, dua ko, tilu wau, opat iya. Al mustaqota minat tawadu. Pengambilan huruf ta dalam lafaz takwa diambil dari kata tawadu. Apa tawadu? Artinya sopan. Orang yang sopan akan senantiasa disayangi oleh orang lain.
jangankan satu jenis, beda jenis pun akan disayangi dan dihormati. Lamun orang sopan dina kahirupan. Sopan depan aya sopan berbicara, aya sopan berpakaian, itu sopan. Jelema awewe lamun make pakaian lalaki sopan apa ente? Lalaki make pakaian gaya awe sopan apa ente? Ente, sebab menyalahi kudrat daripada laki-laki dan perempuan. Tapi alhamdulillah hadir ayeuna pakaian sopan sadaya, alhamdulillah. Dalam rangka peringatan Maulid Nabi nu hadir ayeuna eueuh anu make baju renang, alhamdulillah. Tapi ibu-ibu make kerudung, aya anu make kerudung warna hidung wae aya anu make tiung warna abu-abu ge aya, nu make warna beureum ge aya. Ngan ibu para siswi haram hukumna lamun ibu jeung para siswi make tiung coklat haram, buka balik aya di dia. Ibu-ibu guru anu make tiung coklat aya siswa anu make tiung coklat aya haram, teu meunang dipake. Aya di dia teu aya, emang teu aya. Pabrik coklat teu nyeun tiung. Lamun aya ge mah awe make tiung coklat cek batur teh ieu eta kamari mah teu kitu-kitu teuing. Sebab yang kita tahu coklat bukan untuk dipakai, tapi coklat untuk dimakan. Meunang oge warna coklat, apalagi aya anu make kerudung warna putih. Lamun ingat kerudung warna putih ya aya cerita sakedik. Hiji waktu aya seorang suami krediu bari ngopi nempo TV pas kebenaran main bola. Aya pamajikanana ti luar asup ka jero, asup ka kamar, di kamar keluar make tiung. Biasana eta pamajikanna tara make tiung, pas keluar di kamar make tiung. Pas kebenaran make tiungna kerudung warna putih. Eta salakina Pak Bu nempokeun teu kiceup teu malik. Maka si meuteun bengong nempo pamajikan make tiung aneh. Biasa tara make tiung pas keluar di kamar make kerudung warna putih. Akhirnya ngomong pamajikanna, "Pak, eta kunaon melototan abdi? Uing sieun bari melototan. Bapak kasugupan bari cambak tarangna." Tidak sepatah kata pun kata yang diucapkan oleh sang suami. Lila eta salakina ngomong ka pamajikanna. Cek salakina, "Seraut wajah cantik yang kau sembunyikan di balik kerudung putih." Bekah atuh yang hidungna. Bapak pernah ngalem ka salak ka pamajikan? Bapak sok ngalem ka pamajikan, Pak. Mama sate nyulayan dan ayah awe anu leuwih geulis iwal ti mama. Bangga ayah mah boga istri seperti mama. Pernah kitu Pak ka pamajikan? Ibu-ibu pernah ngalem ka salaki, "Pak, teu aya di lalaki anu paling gagah, paling ganteng sa alam dunya lain sate nyulayan deui iwal ti bapak." Tara. Bo abdi nanya ka ibu-ibu, aya ibu-ibu ye, Bo. Aing ngalam kudu ka salaki sorangan apa kudu ka salaki batu? Ka salaki sorangan bener. Aya sairingan. Ibu-ibu kudu bakti ka hiji bakti ka Gusti, dua bakti ka salaki. Najan enggeus aki, najan enggeus haruis, najan enggeus araro, najan enggeus parare, jeung Syahrukan bintang film India, jeung salaki ibu nu bieu kasepan saha. Cenah tadi kudu malam pas lagi sorangan. Ditanya kitu dibandingkan kasepan Syahrukan. Bo ai Syahrukan mah kajenting kasep ke salaki ibu salaki batur. Ibu seureuteung minta dikerok ngomong ka salaki sorangan apa ka Syahrukan? Kesorangan. Ibu teu boga duit, minta duit ka Syahrukan, salaki batur apa ka salaki sorangan? Makanya ibu-ibu yang termasuk istri solehah yang senantiasa menyayangi dan menghormati sang suami, nah insya Allah ibu hayang termasuk istri anu solehah. Istri yang soleh itu nilainya luar biasa mahal. Cekang jeung Rasul, ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atu solehah. Yang artinya dunia ini adalah perhiasan dan seindah-indahnya perhiasan dunia adalah istri yang solehah.
Ibu nyaho ciri istri soleha itu kumaha? Ciri istri soleha hanya istri yang saleha, yang punya cinta sejati, yang akan tetap setia dari hidup sampai mati, bahkan sampai hidup lagi. Itu. Nah, istri soleha apa? Istri soleha identik dengan istri yang beriman. Sebab tidak setiap istri beriman itu soleha. Loh, Pak, istri ngaku iman tapi itu soleha. Tapi ketika istri termasuk istri soleha, sudah tentu istri yang beriman. Nah, ciri istri yang beriman. Terusan anak eta kalimat teh, hanya istri yang beriman bisa dijadikan teman dalam tiap kesusahan, selalu jadi hiburan. Itu istri anu soleha mah ketika ku bapak diberi kasih 1 juta eta pamajikan dari mana seuri si soleha. Ah 1 juta diberi 500 resiko ke dapur eta pamajikan ku salakina 5.000 seuri keneh wae dari mana soleha eta. 100.000 diberi ku bapak dari mana seuri keneh wae. 10.000 seuri keneh wae teh diberi duit ge seuri keneh wae da emangna pamajikanna beuki da jelemana rada geo. Alhamdulillah beda jeung istri anu beriman jeung tos soleha diberi 1 juta ku salakina resiko ke dapur monyong keneh wae bibirna boro-boro seuri. 500.000 monyong keneh wae bibirna. 100.000 monyong keneh wae bibirna. 10.000 kok monyong keneh wae bibirna. Teu dibere duit ge monyong keneh wae bibirna. Da emangna pamajikan duwirna moal bere. Tapi insyaallah di mangolana kitu insya Allah di mahal hormat ibu-ibu teh kan jadi salakin nanya punya. Aya ibu-ibu anu wani hitut hareupeun beungeut salakin. Pak istri bapak-bapak aya teu anu wani hitut hareupeun wajah bapak-bapak. Teu aya. Lamun aya awewe wani hitut hareupeun beungeut salaki eta termasuk awewe yang tidak beradab. Tapi di mah insyaallah moal aya insyaallah. Ngan bila mana aya pamajikan wani hitut hareupeun salaki bisa jadi salakina sok ngajarkeun hitut hareupeun beungeut anu jadi pamajikanana. Moal aya seuneu lamun eueuh kayu ranting moal aya asep lamun teu aya seuneu. Makana pelajaran yang paling utama di keluarga adalah ibu jeung bapak urang sadayana insyaallah. Tujuanna sanggeus urang jadi jelema anu sopan tawadu teh. Sebab jelema sopan tawadu insyaallah hadirin sadayana akan dimuliakan oleh Allah. Cek Rasul, man tawaddu'a rafa'ahullah wa man takabara wada'ahullah. Barang siapa yang hidupnya di alam dunia sopan akan Allah tinggikan derajat dan martabatnya. Ketika hidup di dunia ini dalam keadaan sombong, maka akan Allah hinakan dan nistakan dalam kehidupan dunia ini. Na'udzubillahi min eta taqwa ta. Kadua qaf al-mustaqil qaf minal qanaah. Pengambilan huruf qaf dalam lafaz takwa diambil daripada qanaah. Apa qanaah? Hidup apa adanya, bukan hidup ada apanya, tapi hidup apa adanya. Cukup makan mah dina kahirupan 4 sehat 5 sempurna ge mah. Daharna sangu, isuk-isuk ngedar buras eta mah lain dahar. Isuk-isuk ngawudu eta mah lain dahar. Isuk-isuk ngadahar docelak eta lain dahar, eta mah lain sangu. Kan kitu nya timurah. Dahar mah cenah akan sangu. Ajeun teh geus biak kubar siki ge buras can dahar keneh wae. Eta di urang ngaranna. Laukna akan lauk, daging atuh saminggu sakali mah, sayur, buah-buahan, minumnya air susu. Teu kabeuri samoal kue saminggu sakali. Teu kabeuri saminggu sakali, sabulan sakali. Teu kabeuri saminggu sabulan sakali, satahun sekali. Teu kabeuri satahun sekali, saumur hidup aku pengasaan. Tapi malayanya naudzubillahi min jalik. Yang selanjutnya al-mustaqil waw minal wara'i. Pengambilan huruf waw dalam lafaz takwa diambil daripada kata wara'i. Apa wara'i? Bisa menjaga kehormatan. Cek bahasa orang nama apik jelemana. Tara barang dahar anu haram-haram, tara nginum anu haram-haram, tara make pakaian anu serba kurang teki pak ditarik ka luhur handapna katingali gitu, ditarik ka handap pakaian anu luhur katingali, ditarik ka luring ka handap ngaberewek tengah-tengah melongkong ulah gitu maksudnya. Jadi tertutup auratan insyaallah akan terlihat indah insyaallah.
Yang selanjutnya adalah al-mustaqul ya minal yakin. Pengambilan huruf ya dalam lafaz takwa diambil daripada kata yakin. Dalam Al-Qur'an ada kalimat yakin itu 3. Ada ainul yakin, ada hakul yakin, ada ilmul yakin. Yakin dengan ilmu kita hidup akan mulia. Cik Nabi bil ilmi yasbul mar'u, dengan hidup manusia akan mulia. Baik ilmu pendidikan agama ataupun ilmu pendidikan umum. Jelasna lamun jelema boga ilmu hidup pasti mulia. Batur lobaan barutukeun insyaallah. Kemudian yang kedua ada hakul yakin. Yakin dengan kebenaran itu benar. Nu benar jeung nu salah moal pailing ibarat cair aja minyak nah hiji moal kira-kira. Wah. Kajen teuing eta laut cairna asin tapi lautna asin apa tawar? Tawar. Hidup di mana wae ge hirup mah tergantung urangna. Lamun hayang mulia, muliakan oleh diri sendiri. Tidak ada lagi orang yang lebih sayang dan hormat kepada diri kita kecuali kalau bukan diri kita sendiri. Insya Allah. Kemudian ada lagi yaitu yang ketiganya ainul yakin. Dengan kebenaran dan ilmu, insya Allah itu keyakinan kita akan mantap dalam hati, memandang masa depan itu cerah. Yakin boga ilmu mah moal mulia, baik di hadapan manusia ataupun di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka timbullah akhlak. Saenggeus aya iman, saenggeus takwa, maka insya Allah akhlakna akan mengikuti. Akhlak siswa kanu jadi guru, akhlak istri kanu jadi suami, akhlak suami terhadap keluarga, ini akan terpatri dalam hati masing-masing. Makanya hadirin wal hadirat, inti daripada peringatan Maulid ini adalah untuk kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta memperbaiki akhlak orang anu jorek supaya jadi akhlak anu bagus. Silahkan ilmu sedikit mungkin, tapi ingat iman dan takwa harus terpatri dalam hati. Saluhuna jelema ilmuna, titelna dokter, titelna profesor jeung sajabahna, ulama titelna, tapi wani-wani ngarag-ragan cai mata anu jadi kolot indung ataupun bapakna calut eta jelema mulia ku sebab ilmuna. Na'udzubillahi min saluhuna jabatan rek jadi RT RW sekda camat lebih ke presiden, lamun sekali-kali ngarag-ragan cai mata anu jadi orang tua calut mulia hidup dalam dunia dengan akhirat. Naon sebabna? Ada yang tersakiti siapa? Orang yang pernah melahirkan dan mengurus orang tua. Saluhurna eta jelema ilmuna luhur, ulama cek batur kitab gunul, kitab gondrong dilalap. Tapi sekali-kali ngarag-ragan cimat anu jadi kolot, maot tuk musim eta hampura, moal mulia hirupna di dunia nepi ka akhirat oge. Na'udzubillahi min. Maka sayangilah orang tua selama masih ada. Kenapa? Karena ada bakti anak kepada orang tua itu ada dua. Ada bakti anak kepada orang tua sebelum meninggal ketika masih hidup. Aya bakti anak kan jadi kolot teh sageus maot. Jadi lain putus pedah kolot maot geus bakti anak kolot teh aya deui bakti anak kan jadi kolot mana? Ketika orang tua geus maot dengan cara pertama ngajiarahan kuburanana. Kaduana ketika orang boga milik rezeki tepung tahun disebutna urang mah haul ngumpulkeun jamaah nyeun kadaran itu ieu niatan sedekah pahalana hayang diususkeun ka ahli kubur orang tuana, itu termasuk salah satu bakti anak yang jadi kolotna. Terus lain kan hidup doang kumaha masih kali hidup mah. Para siswa, para siswi, kalian masih punya orang tua, sayangi keduanya. Kalian tidak akan sukses tanpa doa orang tua, ibu dan bapak, apalagi seorang ibu. Margi Pak Do, ternyata survei membuktikan nyaah indung jeung bapak teh kanu jadi anak memang rada beda. Anak terkadang cenderung lebih dekat dengan ibu daripada ke bapak. Anak jarang minta jajan ke bapakna, tapi lolobana minta jajan ka saha? Ka ibuna. Para siswa jeung siswi lamun diberi jajan ku bapak jeung ibu eta ku bapak apa ku ibu? Ibu kan? Oh, ibu. Ibu. Bapak sok mere jajan, osok kasaha ka indungna. Jadi indung anu dibere duit ku salakina terus dibikin ke anak-anakna. Lah makana ibu dan bapak teh luar biasa dalam hidup. Moal aya urang lamun taya ibu aja bapak. Makana dalam hidup ridallahi fi ridal walidain wa suhtullahi fi suhtil walidain. Ridhonya Allah ada dalam ridhonya orang tua, dan murkanya Allah ada dalam murkanya orang tua.
Joli kan pemuda masa kini nyanyikan Pak. Hai manusia. Musiknya tet namun begitu sales mah. Hai manusia, hormati ibumu yang melahirkan dan membesarkanmu, darah dagingmu dari air susunya, jiwa ragamu dari kasih sayangnya. Dialah manusia satu-satunya yang menyayangimu tanpa ada batasnya. Kan gitu. Aku pemuda masuk ke dia. Doa ibumu dikabulkan Tuhan dan kutukannya jadi kenyataan. Ridho ilahi karena ridhonya, murka ilahi karena murkanya. Bapak, bila kau sayang pada istrimu, lebih sayanglah pada ibumu. Para siswa, bila kau sayang pada kasihmu, lebih sayanglah. Bapak, ibu, pemuda-pemudi, siswa-siswi, bila kau patuh pada sekcamu, apa sekcamu? Lebih patuhlah. Bukannya gunung, mana gunungnya? Eta pendidikan, hormat anak menjadi makana kumaha anak rek hormat ka kolot nage geus teu hormat kana jadi anak. Aya kolot anu hormat kana jadi anak. Aya kolot anu teu nya kana jadi anak. Loba batur mah hayang boga anak kuat, dudukun kuat nyareat hayang boga anak. Ieu mah dibere anak kalau kadipikeun tong sampahna udzubillahi min. Kenapa bisa dibuang? Itu adalah korban dari cinta yang tidak sejati. Maka insya Allah mudah-mudahan orang yang termasuk hamba-hamba Allah yang istiqomah dalam menjalankan kebaikan, dan semoga kita menjadi orang-orang yang senantiasa mampu mencari ridho Allah dalam hidup ini, insya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Maka jamaah sadayana sekali deui dina hirup urang ulah kabawa sakaba-kaba, ulah kabawa sakaba. Memang prinsip hidup manusia mah hayangna imahna megah, bener tuh Pak. Hayang mobilna mewah, hayang duitna loba, hayang pakaianana bagus, hayang tiap minggu rekreasi, henteu mah hayang ka Taman Mini ataupun ke Ancol, minimal ke Albertos gitu. Rela ngorbankan duit ratusan ribu, jutaan ataupun belasan juta demi mencari kesenangan sesaat. Gaji mangan sabulanan hasil gawena beak usap we pakai jalan-jalan. Itulah manusia. Hayangna kadaharan ucap perangasaan, hayang biasaan kuliner teh disebut leres. Ibu resep kana kuliner. Urang hayang loba duit, hayang boga imah megah, hayang boga mobil mewah, pakaian hayang baragus. Itu adalah sifat manusia. Leres. Mana saya kata Bang, lamun teu salama eta teh pesta pasti berakhir. Oh, sifat manusia, lagu berkenaan dengan eta. Naon laguna kan berkenaan yang lagu Pak. Ngaji mah daripada ngabas politik lieur. Ngomongkeun batur lain pahala dosa. Ngomongkeun sorangan curhat lain ngaji eta mah. Lain nyanyi tapi berkenaan dengan tema kan gitu. Sebab eta sifat manusia. Lamun dikitukeun kurang ngeunahan, tapi lamun disairikeun sok rada cicing urang teh. Berumah megah, bermobil mewah, itu tujuan banyak manusia. Uang berlimpah, pakaian indah, itu tujuan banyak manusia. Makanan dan minuman yang serba lezat, santapan yang selalu dicari, rekreasi yang mahal
selalu dinikmati. Kan gitu ya. Ayo perintahna, cuma perintahna. Makan minumlah, senang-senanglah dalam pesta kehidupan dunia. Tapi ingatlah, gunakan fikir bahwa pesta pastikan berakhir. Kan kita kalau gunakan nges maut mah boro-boro nges tahunan ngagojon hareupeun imah nges dibeukeun kopi nges dibeukeun martabak hayu aya di lemah kolot nges maut tahunan disuguhan di buahna normal apa henteu eta jelema. Na'udzubillah itulah paham-paham non-Islam. Tapi orang mau ngalahin gitu insya Allah. Tadi jamaah sadayana, hidup adalah perjuangan, hidup adalah ujian. Tidak akan ada yang bisa menyelamatkan diri kita tanpa amaliyah kita ketika hidup dalam dunia. Mudah-mudahan bil barokah silaturahmi orang ayeuna dengan cara memperingati peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Pertama, semoga dosa kita Allah ampuni. Yang kedua, kelak di yaumil qiyamah semoga kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga keluarga kita Allah jadikan keluarga yang sakinah mawadah warahmah, turunan putra ataupun putri yang soleh dan soleha. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mana? Kesasak semuanya. Rupanya pengajian cukup sekian apa yang saya sampaikan, semoga bermanfaat terus sebagai pribadi untuk sebagai hadirin semuanya. Tidak ada kata yang pantas untuk diucapkan selain kata mohon maaf atas segala kekurangan. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih jazakallah khairan katsiran kepada Ustaz Masum Adeng Suherman SPDI atau Bapak Ustaz Rama Muda atas tausiah yang telah disampaikan. Mudah-mudahan tausiah yang beliau sampaikan bisa kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya insyaallah doa yang insyaallah akan disampaikan oleh Kiai Haji Kholiluddin selaku Ketua MUI Kecamatan Tenjolaya. Kepada Al Ustaz kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim. Ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin syarifil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin ya mujibas sa'ilin wa anna ya karim wa anna ya rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru wal mulku ma yanbaghi li jalali wal karim wa 'azimi sultani. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad salatan tunajjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tudhhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha laka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'da al-mamat. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma salli ummat sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad, Allahumma salli ummat sayyidina Muhammad, Allahumma farrij an ummat sayyidina Muhammad, Allahumma ighfir li ummat sayyidina Muhammad bi jami'i man amana bika ya Allah ya Rabbal Alamin. Waj'alna min ummatihi sallallahu alaihi wasallam tasliman katsira. Allahumma ja'alna min ibadikas salihin. Allahumma ja'alna min ibadikas salihin. Allahumma ja'alna wa ahlana wa auladana min ahli al-ilmi wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli al-jari wad dair. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana waj'alna muslimain lahu wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwab
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakallahu khairan katsira kepada Kiai Haji Khaliluddin yang telah menyampaikan doanya. Mudah-mudahan apa yang tadi kita doakan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permohonan doa kita semuanya. Baik hadirin sekalian, marilah kita tutup acara kita pada pagi menjelang siang hari ini. Mohon maaf atas nama panitia atas segala kekurangan, dan mudah-mudahan dengan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW kita semuanya bisa meningkatkan iman dan takwa kita. Tentunya kita menjadi pribadi yang berakhlakul karimah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mari kita tutup dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, dan ditutup dengan doa penutup majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya tentu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak sekolah yang mana telah mengadakan acara Maulid Nabi kali ini dengan melibatkan siswa tentunya, karena pada tahun sebelumnya mengadakan juga acara seperti ini cuman tidak melibatkan siswa karena melihat kondisi yang sedang tidak kondusif mengingat pandemi COVID-19 di tahun kemarin yang tidak begitu baik ya. Dan untuk pesannya sendiri, saya berharap kepada pihak sekolah agar menciptakan atau menjadikan acaranya lebih kreatif lagi di tahun mendatang, yang mana ya, yang sekarang juga sudah sangat luar biasa, tapi kedepannya diharapkan bisa lebih baik lagi gitu. Terima kasih. Kali ini sangat menarik, menyenangkan, dan materinya juga bisa sangat bermanfaat untuk kita semua. Semoga pandemi segera cepat berakhir dan semua siswa bisa ikut serta dalam acara seperti ini lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan kita memperingati acara Maulid Nabi Muhammad SAW, semoga kita dapat terus memperbaiki diri kita untuk menjadi pribadi yang berakhlakul karimah. Juga pesannya, semoga pandemi ini segera berakhir, kita dapat sehat selalu, bersilaturahmi, dan dapat memeriahkan acara Maulid Nabi Muhammad SAW dengan penuh sukacita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pesan untuk kegiatan hari ini, peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW 1443 Hijriah di SMA Negeri 1 Tenjolaya, luar biasa, alhamdulillah berkesan, banyak manfaat yang diperoleh. Semoga ke depan acara seperti ini tetap menjadi skala prioritas untuk SMA Negeri 1 Tenjolaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada makna-makna di dalamnya. Maknanya yang pertama yaitu mengajarkan siswa juga di situ untuk berbakti kepada orang tua. Kemudian kepada guru-guru juga gitu. Karena ini salah satu dakwah